Membahas masalah hutang kawan-kawan semuanya, ya tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita menghadapi atau ingin melunasinya ya. Kalau di lagu enak sih, mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi Mas, tapi ngopi itu nggak bisa melunasi hutang. Dan ini ada 2 langkah nih teman-teman, yang bisa membuat kalian itu segera keluar dari jeratan hutang. Apa saja itu? Yuk, tetap di sini, simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zona Cuan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih di channel Zona Cuan. Kita bahasnya itu kalau di sini ya kita bahasnya masalah ekonomi, finansial, utang, juga kemarin kita cobalah masalah trading ya. Karena apapun itu selama itu menyangkut dengan masalah duit, kita tetap akan bahas dan kupas tuntas di sini. Ya teman-teman semuanya, masalah utang ini sesuatu yang pelik, walaupun sebenarnya biasa aja sih ya. Biasa aja setiap harinya itu kita itu berkutat dengan ini. Ya mau gimana lagi, perkembangan zaman membuat kita itu tidak ragu lagi atau tidak sungkan lagi untuk berhutang. Karena di samping itu hutang itu bukan kita yang nyari tapi utang yang nyari ke kita. Kalau dulu sih beda ya, kalau dulu itu nyari pinjemannya susah minta ampun, di samping itu malu kalau nggak dikasih dan macam-macam lah seperti itu. Dan kita di sini itu mau membahas masalah bagaimana sih keluar dengan hutang yang bisa dikatakan bikin pusing, bikin nggak bisa tidur, sakit gigi, dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kawan-kawan semuanya, hutang itu tergantung dengan duitnya itu dipakai untuk apa, duit hutangan itu dipakai untuk apa. Ya kembali lagi ke pokok permasalahannya, hutang itu tidak akan pernah bisa sehat keuangan kalian ya. Keuangan kalian itu nggak akan pernah sehat jika hutang ini digunakan untuk biaya konsumtif ya. Pemenuhan gaya hidup, gengsi, barang-barang yang ya sekiranya nggak kalian perlukan tapi kalian inginkan biar kelihatan wow gitu lah. Dan apapun itu, ketika kita masih mempunyai utang memang pikiran itu serba kalut ya, serba kalut dan tidak semudah yang dilakukan tadi, tinggal ngopi selesai, enggak sih. Ini ada 2 cara yang paling simpel nih teman-teman semuanya. Walaupun cara ini selalu kita bahas berkali-kali, tapi itu adalah penjabarannya. Yang paling paling simpel ini, 2 cara ini. Jadi kita rangkum 2 cara ini yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian ketika kalian mempunyai hutang. Lalu cara apa yang sekiranya bisa membebaskan kalian itu dari hutang? Yang pertama itu tentu saja jual aset. Ini yang paling umum teman-teman semuanya. Ini adalah yang paling umum ketika kalian mempunyai hutang, berapapun itu, jual aset adalah hal yang paling lumrah dan hal yang paling ya bisa dikatakan wajar ketika kemampuan bayar kalian sudah mulai berkurang atau mungkin ekonomi kalian sudah mulai kolaps. Jual aset adalah salah satu jalan biar kalian terbebas dari hutang. Dan sebenarnya untuk jual aset ini adalah hal yang paling direkomendasikan ketika kalian punya hutang ya. Apa yang jadi barang yang kalian punya, apa aset yang kalian punya, jual. Kenapa seperti ini? Karena semakin lama kita itu menunda untuk pembayaran atau pelunasan hutang, itu bunganya itu semakin bertambah nih kawan-kawan. Semakin bertambah dan otomatis ketika kalian itu ya namanya sudah gagal bayar, otomatis kan masalah ekonomi dan finansial kalian ini kan sudah drop nih. Sudah drop. Kalau ekonominya masih bagus sih gak mungkin lah gagal bayar katanya gitu. Gagal bayar atau mungkin gak mungkin hutang dan lain sebagainya. Dan jual aset ini adalah hal yang harus dilakukan ketika kalian itu harus
pengen segera keluar dari jeratan hutang. Nggak usah merasa eman, nggak usah merasa sayang. Kalau barang itu kalian tahan atau aset itu kalian tahan, hutang ini semakin lama akan semakin membebani dan tidak menutup kemungkinan ketika ekonomi atau finansial kalian betul-betul jatuh, kalian malah justru mengambil hutangan di pos lain. Ini terjadi, bahkan saya pun pada saat itu pun sama. Ketika bisnis turun, punya hutang, bayar angsuran, ekonomi pemasukan sudah mulai nggak sinkron, mulai nggak seimbang dengan jumlah hutang, akhirnya ambil lagi hutang di pos yang lain. Akhirnya bukannya tambah sehat, malah tambah cilaka hitungannya gitu. Jadi kalian jangan pernah merasa sayang untuk jual aset, jangan pernah merasa eman. Lepaskan dulu ikatan kalian dengan hutang. Ketika pikiran kalian fresh, kalian bisa memulai segala sesuatunya itu dari nol dan bebas dari jeratan hutang. Itu membuat langkah kalian ketika melakukan apa saja untuk meningkatkan income itu jauh lebih enak, jauh lebih secure, aman dan lain sebagainya. Itu yang langkah yang pertama, yang paling direkomendasikan ketika kalian mempunyai hutang, yaitu jual aset. Lalu yang kedua apa? Ketika kalian sudah tidak punya aset nih, sudah nggak bisa nutup hutang dan lain sebagainya, langkah keduanya ini teman-teman semuanya, tambahlah income kalian. Ini sudah sebuah kewajiban nih kawan-kawan. Ketika kalian itu mempunyai hutang dan belum bisa menutup, kalian harus berusaha mencari tambahan income apapun itu. Dan berapapun itu selama income itu bertambah. Selama income itu bertambah, at least itu keuangan kalian itu beranjak lah. Ya memang tidak semudah itu ya kawan-kawan, menambah income itu memang tidak semudah kita ngomong. Tapi apapun itu, selama kita membuat terobosan-terobosan, membuat sebuah langkah yang berani, langkah yang positif, saya yakin income itu akan naik. Income itu kalian bisa tambah, misalnya seperti ini. Kalian rata-rata nih, kalau pegawai ya yang punya gaji bulanan kan sudah pasti bayarannya per bulan seperti itu. Tinggal aja misalnya katakanlah bayaran per bulan 5 juta, tinggal tambah aja income-nya, bisa 500.000, bisa 1 juta per bulan nih ya. Per bulan carilah tambahan-tambahan income, entah dari mana itu. Kalian bisa bikin usaha, kalian bisa mungkin sambil bekerja bisa usaha di bidang jasa, misalnya katakanlah seperti yang kita bahas kemarin sebagai afiliator. Nggak usah modal, sebar link, siapa tahu bisa pecah telur, bisa gajian dari situ, why not? Atau mungkin yang juga seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya, kalian bisa gunakan HP kalian untuk jadi konten kreator. Memang ya kalau konten kreator ini butuh proses memang ya lumayan panjang lah tapi kalau niat sih bisa aja. Tapi pada intinya apapun langkah yang kalian lakukan itu income itu harus naik. Apapun caranya, kalian bisa buka usaha kecil-kecilan di rumah, atau kalian bisa delivery order, kalian bisa bikin masakan, kalian bisa bikin kue, kalian bisa bikin apa aja yang sekiranya bisa jadi duit. Itu aja poinnya. Menambah income per bulan berapapun itu sangat membantu ekonomi kalian itu setiap bulannya. Kalau memang itu bukan seorang pekerja yang punya gaji bulanan, ya ada orang yang masih kerjanya itu di bidang usaha kecil-kecilan, ibaratnya gitu. Kalian punya average pendapatan rata-rata itu berapa? Misalnya katakanlah jualan kopi ya. Misalnya jualan kopi, pendapatan rata-rata kotor 5 juta, paling enggak keuntungan bersih kan sekitar 2,5 juta, 2 juta. Yang 2,5 juta kembali ke modal kan. Itulah gimana lah caranya untuk menaikkan income. Nah, inilah yang harus kalian pikirkan.
Inilah yang harus kalian lakukan. Misalnya katakanlah kalian jualan kopi, ditambah lagi misalnya jualan nasi pecel lah, dikit-dikit lah, diambil porsinya dikit, ambil aja per hari itu 20 porsi. Ini udah lumayan sebenarnya teman-teman. Udah lumayan ya, memang semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Tapi ketika kalian mempunyai keinginan yang kuat untuk menambah income, di situ pasti ada jalan. Entah itu bagaimana kalian itu untuk menjadikan usaha kalian itu laris. Toh sebelum kalian membuka usaha baru yang digunakan untuk income tambahan, ketika kalian mempunyai usaha yang utama, usaha yang pertama kali kalian rintis itu kan juga merintis dan mempunyai membutuhkan waktu juga untuk kalian stabil atau kalian istiqomah atau apa sih, lupa aku istilahnya, ya sih pokoknya istiqomah dalam usaha itulah. Nah, di situ menambah income ini juga harus, paling tidak ketika hutang kalian belum lunas, paling tidak stabilitas ekonomi kalian itu terjaga. Ada uang yang digunakan untuk membayar hutang, ada pos uang untuk menjaga stabilitas ekonomi kehidupan kalian selama 1 bulan. That's it. Tapi selama kalian itu sudah jual aset, selama kalian itu sudah naikkan income, jika itu works ya, jika itu berhasil, jangan lakukan kesalahan yang sama. Misalnya katakanlah hutang untuk foya-foya, hutang untuk gaya hidup, hutang untuk beli barang-barang mewah, yang penting jangan lakukan itulah. Jangan ya, saya ingatkan, jangan sampai hutang untuk gaya hidup, apalagi hutang untuk membayar hutang, jangan sampai. Kita sudah waktunya kembali ke natural life kita, bahwa kita itu ya seperti ini, hidup kita lebih berharga ketika kita itu tenang dalam menjalaninya. Hutang itu sebuah momok kawan-kawan, enak sih terimanya, tapi bayarnya susah. Itu aja ya. Jadi usahakan 2 hal ini, kalian pikirkan bagaimana caranya. Yang pertama itu adalah jual aset, yang kedua tambah income. Insya Allah semuanya akan bisa terkendali dan ekonomi kalian safe. Zona Cuan undur diri, sekian video kali ini, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.